Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Ciamis, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1.1, akan berdiskusi tentang isu aktual yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan dulu narasumber kita. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Peri Gumilar dari kelompok 1.1. Perkenalkan, nama saya Gina Pranita dari kelompok 1. Ya, untuk SPBE itu apa tujuannya ya? Ada yang tahu nggak apa tujuan dari SPBE itu? Mungkin saya coba untuk menjawab ya Teh. Untuk tujuan penyelenggaraan SPBE sendiri ada 2. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Mungkin itu Teh. Ternyata udah ada yang tahu ya Tujuan untuk dari SPBE. tujuan dari SPBE itu sendiri ya untuk meningkatkan lebihnya kepada literasi digital ya, pengetahuan kita tentang penggunaan digital. Kemudian untuk manfaatnya itu apa ya? Ada yang tahu manfaatnya? Kalau untuk manfaat SPBE itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagai pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagai pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Mungkin itu Teh manfaat dari SPBE. Iya, Teh Gita, ada yang ingin disampaikan terkait SPBE? Menurut saya, penerapan SPBE sendiri ini berangkat dari permasalahan yang terjadi selama ini. Seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap KLD bangun dan sendiri-sendiri. Belum tersedianya data yang terpusat seperti itu Teh. Mohon maaf ya, tadi barusan terputus-putus ya Teh Gita. Yang lain mendengar nggak? Apa terputus-putus Tidak, sama? Teh. Sama terputus. Oh, sama Teh. terputus-putus ya. Ya. Ya, saya akan mengulas kembali tentang tujuan dari SPBE hubungannya dengan Smart ASN ya. Yaitu mungkin untuk melakukan percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Misalnya kan kita di tempat kerja juga sudah menggunakan absen digital ya, absen digital. Kemudian untuk di aplikasi sendiri ada yang di rumah sakitnya atau di tempatnya bekerja ada aplikasi apa yang digunakan?
Ya, Oh, kalau di rumah sakit untuk pelayanan asuhan keperawatannya dimasukkan ke SIM RS. Sekarang jadi tidak cuma hanya menggunakan status pasien saja, tetapi dimasukkan ke SIM RS. Begitu pula dengan sistem rujukan antara kita misal mau merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih dokter spesialisnya komplit. Jadi sekarang masuknya ke tetap masuk aplikasi dulu, nggak bisa kita langsung mengantar pasien langsung ke UGD, tapi masuk dulu ke sistem Sisrut, baru setelah Sisrutnya diterima oleh rumah sakit rujukan, baru kita bisa mengantar pasien yang akan dirujuk. Itu dari rumah sakit sudah memakai aplikasi. Oh ya, untuk Teh Gita gimana? Pelaksanaan aplikasi di tempatnya bekerja, apakah sudah ada atau masih dalam proses perkembangan? Jabatan saya sendiri sudah ada ya. Jadi untuk pelaporan dan pencatatan gizi itu sudah ada dari aplikasi pemerintah atau Kemenkes. Kemenkes telah membuat satu aplikasi yang bisa mempermudah pelayanan dan pelaporan gizi masyarakat seperti itu, Teh. Oh ya, untuk Kang Ferry bagaimana? kalau untuk saya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil teh, mungkin kalau untuk pelaporan kinerja itu pakai Ekin ya teh yang dibuat oleh BKPSDM pemerintah daerah setempat untuk pelaporan setiap pekerjaan setiap harinya. Mungkin untuk pencairan TPP ke depannya. Kalau yang kedua mungkin ada aplikasi yang namanya Silancar berbasis web untuk pendaftaran pendudukan. Di sana kita tidak usah mengantri data ke kantor, bisa input secara uh, di internet gitu teh. Nanti untuk berkas-berkasnya baru diambil fisiknya saat kita membawa dokumen ke kantor. Mungkin itu aja teh. Jadi untuk proses awalnya itu bisa menggunakan web ya. Iya, Nanti bisa menggunakan aplikasi. ya ketika ke kantor udah kita ambil berkas fisiknya aja, berarti udah jadi gitu ya, tanpa Iya, perlu kita udah. antri ya. Mungkin untuk Hmm, kedepannya juga diharapkan di kesehatan juga bisa seperti itu, mungkin pendaftaran melalui aplikasi gitu, Online. sehingga pasien datang dilayani sesuai dengan jadwalnya seperti itu ya. Kemudian terkait cakap bermedia digital itu kan, selain kita harus bercakap, kita juga harus memiliki budaya bermedia digital yang baik ya. Itu maksudnya seperti apa ya, budaya bermedia digital yang baik itu? Ada yang tahu? Ya, Teh, untuk budaya bermedia digital ini merupakan satu kompetensi keamanan digital ya Teh, yang merupakan kecakapan seorang individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Nah, secara individual ini terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Jadi budaya yang dimiliki atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang individu dalam bermedia digital. Seperti itu Teh. Ada yang ingin menambahkan? Jadi dalam bermedia digital kita tidak cukup untuk hanya tahu cara menggunakan, tahu cara bagaimana memproses atau menggunakan digital, tapi kita juga harus memiliki wawasan tentang bagaimana cara menggunakan media digital itu dengan baik dan benar seperti itu. Misalnya kita tidak boleh memberikan informasi yang bohong seperti itu. Kemudian ada lagi yang diketahui tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya, SPBE. Dan mungkin sekarang KTP juga sudah iktp gitu kan. Jadi untuk KTP sendiri mungkin sekarang udah mulai kayak mau BPJS gitu teh. Jadi ada aplikasinya khusus untuk KTP. Cuma masih dikaji ulang, dicoba sama Ditjen Dukcapil di Kemendagri. Jadi belum di launching aja.
Jadi nanti bentuknya berupa elektronik non fisik apa tetap fisik gitu? Elektronik non fisik teh untuk Elektronik non nanti ke fisik. depannya. Jadi untuk pengurangan biaya mungkin ya dalam segi biaya lebih mudah, lebih ringan untuk anggaran. Ya, jadi di sini termasuknya kepada metode metode kerja yang gesit ya, cepat ya dalam Smart ASN itu. Kemudian eh, penggunaan IT ya, penggunaan IT Ya, yang baik. Kemudian untuk dari segi pelayanannya itu sendiri ya, sendiri itu bagaimana ya apabila menggunakan media digital, mungkin kita tidak bertatap muka gitu, bagaimana ya? untuk pelayanan sendiri untuk pembuatan KTP teh. Misalnya kan sekarang era digital nih, mau ke era digital, tapi kita tidak face to face kan, mengurangi face to face sama orang, kan dari segi keramahan itu bagaimana gitu? Dari segi keramahan mungkin lewat dari adminnya sih teh. Adminnya customer service ya? Iya, Cepat kadang tanggap, customer service ketanggap gitu. Iya, Bu. Ya, tanggap admin ya. dalam Pas customer respon lah. service. Nah, untuk itu semua ya, untuk pelaksanaannya itu semua tentunya kita harus mensosialisasikan kan terlebih dahulu kepada masyarakat. Iya. Nah, dalam upaya sosialisasi itu sendiri, apakah sudah ada upaya yang dilakukan dari segi misalnya antriannya atau bagaimana gitu, ada atau masih dalam proses? Kalau dalam segi sosialisasi sih untuk masyarakat, mungkin sekarang itu banyak via media sosial gitu teh. Kayak di Instagram milik Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, di YouTube platformnya, di Facebook, ataupun pas kemarin hari jadi ulang tahun Ciamis, di 5 kewedanaan itu kita membagikan brosur tentang pelayanan aplikasi secara web gitu. Jadi masyarakat sudah kita mulai edukasi untuk penggunaan aplikasi itu. Iya, jadi kita harus selain dari pengembangan teknologi informasi, kita juga harus membuat mensosialisasikan gitu untuk bisa digunakan oleh pengguna gitu. Jadi kita tidak hanya membuat, tetapi harus bisa digunakan juga gitu Bisa kan? digunakan. Ya, Iya. setuju, Kemudian Teh. untuk pemerataan sinyal ya, karena kan tentunya kita menggunakan teknologi perlu sinyal ya, yang namanya akses ya, akses. Nah, untuk akses itu sendiri bagaimana menurut teman-teman nih? Teh Gita yang barusan terlempar bagaimana? Untuk akses internet sendiri ya teh mungkin harus memadai ya. Karena kan mungkin sekarang eranya digitalisasi, kalau misalkan dari dasarnya ya, akses internetnya sudah terganggu, mungkin pelayanannya juga ataupun penggunaan dan pemanfaatannya akan terhambat juga gitu. Barangkali yang lain teh, ada yang Iya, ada yang menambahkan yang lain? Terkait Kalau akses ya, akses. kalau dari akses internet sendiri mungkin ya Teh, untuk di Kabupaten Ciamis, untuk di desa-desa mungkin kantor-kantor desa mungkin sudah merata Teh. Kayak misalnya ada sebagian desa yang memakai jaringan dari Diskominfo Ciamis, ada yang dari IndiHome, ada yang dari Icon Plus, mungkin yang dari PLN. Jadi untuk di kantor desanya mungkin sudah memadai. Di saat masyarakat tidak bisa di rumahnya, untuk mengakses mungkin dia bisa datang ke kantor desa atau kantor kecamatan karena di sana ada operator kecamatan. Mungkin gitu Teh. Ya, jadi untuk di Ciamis sendiri ya, untuk akses kepada jaringan itu sudah hampir menyeluruh ya, bisa Iya dikatakan Teh. menyeluruh tergantung bagus. kondisi geografis ya, sama cuaca Geografis. kali ya, sama cuaca ya. Cuaca. Iya, kemudian ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu kaitannya SPBE, Smart ASN, dan manajemen ASN itu sendiri? Apa ya?
apa ya? Sama Jadi- Teh Dewi aja deh. Jadi harapannya dengan pemerintahan digital juga, bukan hanya pemerintahnya yang menggunakan digital ya, tapi masyarakatnya juga harus digital. Jadi ekonominya juga tentu ya harus ditunjang dengan ekonomi. Karena jika hanya ada aplikasi tetapi ekonominya tidak ditunjang juga kan kita tidak bisa menggunakannya juga. Jadi di sini kemerataannya itu juga harus diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang internet atau digital bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu ya. Kemudian untuk harapannya itu nanti yaitu pemerintahannya itu yang akan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima ya. Pelayanan prima itu adalah pelayanan yang sesuai harapan masyarakat bahkan melebihi harapan masyarakat seperti itu. Ya seperti itu SPBE menurut saya. Teman-teman ada yang mau menambahkan barangkali? Sudah Ya, mungkin Teh cukup. Sudah Sudah cukup. mungkin. Ya, Karena waktu tidak memadai. Ya, semoga kita bisa menjadi pelayan publik yang profesional ya. Kompeten. Terima kasih semuanya untuk malam ini untuk analisis isunya. Semoga kita bisa menjadi pelayan publik yang baik dan mari kita membangun bangsa, bangga melayani bangsa. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.